Willy Salim, dan rendang di Palembang. Saudaraku, jangan terpancing emosi dulu. Saya di dalam hal ini tidak membela Willy Salim, anak muda itu, melainkan kita harus melihat lebih dalam. Gen Z atau generasi penerus kita ini kita lihat sekali di sosmed bahwa mereka itu sangat kurang pemahamannya, fokus, konsentrasinya, mereka sangat lemah. Dan ternyata itu dibentuk oleh pendidikan yang notabene ada di bawah pengaruh politik. Begitu. Nah, Willy Salim ini adalah korban dari propaganda politik yang memang menanamkan di pengendapan alam bawah sadar orang Indonesia agar mereka memiliki mental miskin, agar bangsa ini memiliki mental miskin, begitu, dan menjadi bangsa yang inferiority complex, begitu, rendah diri yang berlebihan. Ini adalah propaganda politik yang kebetulan korbannya adalah anak ini nih, Willy Salim. Di situ kita bisa lihat perbandingan antara Palembang dan dibandingkan dengan Papua yang diberikan bingkisan tetapi terima dengan baik. Ya memang orang Papua baik, ya. Terbukti Indonesia itu bisa hidup dari hasil dari Papua. Terutama Jawa, terutama para elit politik. Begitu, yang tidak sampai ke rakyat. Jadi saya sih menyarankan untuk tidak terlalu menekan kepada Willy Salim, begitu. Tetapi dilihat dong tujuannya ada propaganda itu, bahwa ketika orang Indonesia ini sudah secara pengendapan alam bawah sadarnya itu sudah mengakui bahwa mereka itu budak, mereka itu miskin, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Yang kita lihat disusul juga ketika motornya 2 tahun gak bayar pajak itu diambil. Sementara orang-orang yang korupsi, tidak ada perampasan hak aset, para pejabat yang mengaku hartanya hibah-hibah itu juga gak pernah kena gratifikasi atau kena pajak, begitu. Ini juga bisa dilihat dari situ, ini adalah propaganda. Ya, jadi teman-teman semua juga harus lihat lebih utuh bahwa memang bangsa Indonesia ini ingin dikuasai oleh ya kaum elit, ya, yang menggunakan para pengkhianat di tingkat elit juga, yang sebenarnya mereka tidak peduli kepada rakyat. Jadi harus dilihat juga di situ. Banyak fenomena kita lihat di situ. Ya, ya memang fenomena moral kita tidak bisa lihat, tetapi moral di situ kita bisa lihat dari fenomena yang terjadi, fenomena yang ada itu kualitasnya, begitu. Jadi harus dilihat dari fenomena itu. Kita harus lihat secara utuh bahwa ini tuh yang terjadi kepada Willy Salim, yang kalau saya lihat sebagai korban itu kan anak kecil nggak ngerti apa-apa, gitu. Dipergunakan untuk itu. Bukan saya menghujat, bukan saya membela Willy Salim, tidak. Kalau mau bicara Sumatera Selatan, ya kan keluarga saya juga dari Sumatera Selatan. Sampai anak saya kan berdarah Plembang, wong kita kalau gitu. Kalau saya juga mau ikut-ikutan tersinggung ya nggak lucu juga, gitu. Maka nenek saya kan kelahiran Banyuasin, gimana sih? Makku besarnya di sana, Plembang. Makku nih di Kertapati sana, gitu. Jadi bukan aku membela Willy Salim, sekali lagi, begitu. Palembang itu sangat penting bagi Indonesia karena
salah satu pemikiran cikal bakalnya eh, perjuangan untuk memerdekakan Indonesia dengan perang itu dipikirkannya justru di Palembang, begitu. Ya, think tanknya itu ada di Palembang, sehingga Jepang bisa datang membantu Indonesia bekerja sama memberikan bendera merah putih, memberikan Dokoretsu Junbi Inkai yang menjadi BPU PKI, Badan Pemerdekaan itu panitia kemerdekaan, ya, dan lain sebagainya. Seperti juga Marsikal Maeda juga memberikan ruang di sana untuk, dan Jepang juga menjaga proklamasi waktu itu. Kan Jepang yang menyamar jadi tentara peta, dan peta sendiri sebagai cikal bakal TNI itu juga dibentuk oleh Jepang, dan itu think tanknya dari Palembang. Jadi harus tahu betapa pentingnya sebenarnya Palembang itu di dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Begitu. Karena sekutu Jerman Jepangnya itu ada di Palembang. Yang diisukan itu adanya di Palembang mereka itu. Jadi saya sih berharap bahwa teman-teman juga harus melihat lebih dalam bahwa ini adalah propaganda politik, ya, yang ingin menanamkan kepada publik di Indonesia bahwa kita ini adalah bangsa budak, bangsa yang mengemis, peminta-minta, begitu, yang harus terima apa yang diberikan oleh para elit politik. At the same time, para politisi itu, elit politik itu merampok gila-gilaan, dan bukan 1 rupiah 2 rupiah, ribuan triliun. Satu orang saja bisa ratusan triliun. Berapa banyak itu? Coba, ya. Kalau bicara Palembang tuh banyak wong gilo, ya biasa gitu. Wong Palembang emang keras gitu. Sumatera Selatan, Palembang tuh kita tuh keras. Jangan ditantang begitu. Kena kau dituja gitu. Jadi yang terpenting bahwa kita harus melihat itu lebih jauh. Anak-anak sekarang itu tidak mampu melihat itu karena tidak bisa fokus, tidak bisa mengerti apa itu propaganda. Ini kan para politisi kita juga sebenarnya secara moral adalah moral budak, begitu. Mereka membentuk masyarakat yang cuma dibayar 100.000 atau nasi bungkus bisa memilih mereka, dan itu program untuk memiskinkan orang supaya di pemilu kemudian mereka cuma bayar 100.000, orang pilih dia karena lapar. Ya, itu harus tahu itu. Dan ini jangan sampai terjadi di organisasi kesenian, di organisasi musik, organisasi perfilman. Jangan sampai memiskinkan artis atau seniman hanya demi kepentingan politik, ilmu politik yang diserap dari parpol lalu mau dipergunakan di itu tidak bisa diterima. Saya berharap sih teman-teman semua juga bisa mengerti bahwa kita semua harus waspada. Elit politik ini juga berbahaya sekali, ya. Untuk itu saya mohon kalau bisa sih nggak perlulah Willy Salim terlalu ditekan, karena itu masih anak kecil dia itu, ya, masih muda. Dia juga nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya korban dari propaganda politik. Orang Papua dikasih lihat menerima bingkisan baik, salaman dengan baju yang sangat-sangat, pakaiannya sangat-sangat menyedihkan. Itu dimasukkan ke dalam pengendapan alam bawah sadar orang Indonesia secara visual, agar orang Indonesia itu mengerti dan menyadari bahwa dirinya budak, miskin, dan harus menerima apa yang diberikan oleh para elit politik. Itu, ya, karena ada hubungannya dengan hutang, ya,
Kan terlihat kalau orang Indonesia udah mulai bergerak, mereka akan menggunakan para pemuka-pemuka agama untuk menenangkan. Begitu, biasanya begitu. Atau kekerasan melalui militer dan kepolisian yang sudah kita lihat sampai saat sekarang. Tetapi kita beruntung punya mahasiswa yang sedikit bisa berpikir sekarang. Dan mereka berontak. Walaupun mungkin dari RUU TNI atau apa, tapi mereka tetap ada apapun mereka bergerak, ada apapun, karena mereka ini yang nanti akan menanggung akibatnya dari ulah-ulah para seniornya itu. Begitu. Jadi propaganda-propaganda yang ada di sosmed itu, yang mengadu domba ini, mengadu domba itu, semua propaganda, membuat kacau pemikiran para rakyat kalangan menengah ke bawah. Jadi kan elit politik kita ini kan cara berpikir politiknya kan kampungan. Kalau nggak nyolong nggak bisa. Ya orang baru belajar politik kemarin sore mau ngebohong. Jangan ngebohong. Kita tahu kok. Kita ada data sejarahnya kok. Begitu. Siapa mereka juga kita tahu. Dari mana mereka belajar politik kayak begitu ya kan kita tahu. Sorry to say, ya. Biar bagaimana kami bangga menjadi warga negara Indonesia. Hanya itu kebanggaan saya. Kebanggaan kami. Ketika leluhur kami menyatakan ini bangsa Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia. Jadi jangan ngomong bicara warga negara Indonesia, apalagi keturunan-keturunan asing yang belum pernah mengajukan diri warga negara Indonesia, jangan ngomong. Jangan banyak ngomong. Kita main aja lah. Ya, jangan bangsa kami. Bangsa ini dibuat untuk memerdekakan manusia, memberikan kehidupan bagi manusia, memanusiakan manusia, bukan memperbudak. Bangsa ini kaya, negara ini kaya. Tapi rakyatnya menengah ke bawah sulit, pajaknya diperberat, dan lain sebagainya. Itu adalah politik. Salah satunya juga mungkin pengurangan populasi penduduk karena keserakahan. Dan juga ada di will to power atau kehendak untuk berkuasa. Mereka leha-leha dengan uang korupsi, mereka leha-leha dengan gaya-gayaan, flexing, and so on, and so on. Begitu. Jadi harus dilihat dari situ. Ya, kalau Willy Salimnya sih cuman korban. Ya anak kecil nggak tahu apa-apa, memang digunain bagi-bagi. Itu kan satu bentuk nyata bahwa bangsa ini miskin tuh. Begitu. Nih lihat nih diginiin seneng banget karena miskin bangsa ini gitu. Dan itu ditanamkan ke pengendapan alam bawah sadar generasi muda ini. Untuk generasi muda ini harus hati-hati. Tolak hal seperti itu. Minta hak kalian. Apa itu? Perampasan aset. Karena dari perampasan aset itu aja, kalau tidak dikorupsi, kita tidak perlu bayar pajak mahal-mahal. Jangan mau dibodohi. Ya. Anak muda jangan mau dibodohi. Saya betul secara usia saya sudah lansia. Sudah tidak dianggap lah. Tapi saya hanya ingin mewariskan hal-hal seperti ini. Hati-hati terhadap elit-elit politik yang sebenarnya mereka itu juga tolol. Budak. Ya memang tidak ada fenomena moral di situ. Tetapi kan moralnya bisa dilihat dari fenomena yang ada. Begitu. Ya. Ini sangat bertentangan dengan Pancasila soalnya. Kita berpegang kepada Pancasila, ya pegang Pancasila dong, jangan kampungan, jangan cok ngebodohin. Ya. Begitu. Nanti kita bedah lagi kalau soal Pancasila, kalau kita mau ngotot-ngotot soal Pancasila. Ya. Jangan coba utik-utik azas bangsa hanya karena pengen jadi maling gitu. Lu paling makan berapa kali sih sehari mau belagu-belagu? Sok kaya, kalangan the have gitu. Enggak, jangan mau. Generasi muda jangan mau. Kalau kalian mau dimatiin ke depan tetapi seperti mayat hidup, lebih baik mati sekarang. Dengan melawan.
jika diperlakukan seperti itu. Terima kasih. Merdeka!